Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi pemirsa RCTV. Apa kabarnya Anda di hari ini? Senang sekali saya Afif Rifai hadir kembali di hadapan Anda pemirsa di program Selamat Pagi Cirebon. Untuk Anda pemirsa yang saat ini tengah menyaksikan Selamat Pagi Cirebon sambil sarapan pagi dengan keluarga Anda, orang-orang terdekat Anda. Kemudian untuk Anda pula yang saat ini tengah bersiap-siap menuju ke tempat aktivitas, diharap Anda untuk kembali memeriksa surat-surat kelengkapan kendaraan Anda. Apakah sudah lengkap atau belum? Kemudian dimohon untuk tidak ugal-ugalan dalam mengendarai roda 2 maupun roda 4 karena suasana jalan saat ini untuk menuju ke tempat aktivitas Anda pemirsa ada yang ramai lancar, padat merayap, dan macet. Dan pemirsa, berita-berita apa saja yang disajikan baik di koran Juara, koran Radar Cirebon, dan koran politik terbesar di Jawa Barat, yaitu koran Rakyat Cirebon. Halaman demi halaman di kedua koran tersebut Anda harus baca agar tidak ketinggalan dan kehilangan informasi tentunya. Informasi dari sekeliling Anda, Ciayu, Majakuning, Jawa Barat, nasional bahkan internasional, semua disajikan secara lengkap dan menarik. Jemari Anda cukup mengklik Radar Cirebon Online atau radarcirebon.com. Dan berikut pemirsa saya baca dulu, ini berita dari halaman utama koran Radar Cirebon edisi hari ini pemirsa, dan ini yang menjadi sorotan ya atau menjadi pembicaraan publik di hari-hari ini pemirsa. Giliran Karo Paminal, Kapolres Jakarta Selatan dicopot. Kemudian Polda tepis AKP Rita mundur ya. Kemudian ini pemirsa, pengacara sebut ada bekas jeratan di leher Brigadir Joshua. Itu pemirsa ya dari halaman utama koran Radar Cirebon hari ini. Kemudian ini pemirsa, SPBU di Cirebon sering kehabisan pertalit. Kemudian demi seliter bensin. Nah, itu pemirsa. Ya, kemudian Kota Cirebon masuk uji coba My Pertamina. Kemudian Pagi Batu, itu catatan dari Pak Dahlan Iskan di koran Radar Cirebon hari ini. Kajari turun langsung menjadi penuntut umum. Ini berkaitan dengan diadili kakek perkosa cucu selama 8 tahun pemirsa. Itu dari halaman utama koran Radar Cirebon hari ini. Kemudian berikut ini pemirsa dari halaman Metropolis Kota Cirebon. Nah, ini pemirsa dari halaman Metropolis Kota Cirebon. Jangan ada PLT lagi. DPRD desak pemerintah kota open bidding eselon 2. Ya, kemudian ini pemirsa, Dinas Perhubungan dianggap tidak serius kelola parkir. Apa betul demikian? Silakan Anda bisa membaca selengkapnya di halaman Metropolis Kota Cirebon. Wali Kota rahasiakan 5 komisioner Baznas. Siapa-siapa pemirsa, silakan Anda bisa membaca selengkapnya di halaman Metropolis Kota Cirebon. Kemudian berikutnya dari halaman Kabupaten Cirebon pemirsa. Ratusan SD bakal digabung. Hasil PPDB SDN 2 Trusmi hanya terima 1 siswa pemirsa. Itu di Trusmi ya. Kemudian lautan sampah tutupi saluran irigasi. 16.000 hektar lahan garam belum diolah. Itu dari halaman halaman Kabupaten Cirebon. Berikutnya ini pemirsa dari halaman utama koran politik terbesar di Jawa Barat, yaitu koran Rakyat Cirebon. Ingatkan calon ketua taati fakta integritas. DPD Partai Demokrat Jawa Barat ajak kandidat terpilih rangkul yang kalah. Kemudian ini pemirsa, harga bahan pokok masih tinggi. Serius bahas penyesuaian wilayah. Ya, kemudian ini pemirsa, Partai Umat kejar 5 kursi. Nah, itu pemirsa dari halaman utama koran politik terbesar di Jawa Barat, yaitu koran Rakyat Cirebon. Dan untuk Anda yang ingin berlangganan kedua koran tersebut, Anda bisa datang langsung ke Geraha Pena Radar Cirebon di Jalan Perjuangan nomor 9 Kota Cirebon. Dan pemirsa, di edisi pagi hari ini yang nanti kita akan diskusikan, ini berkaitan dengan kiprah
Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati atau UGJ dalam pengembangan penelitian kedokteran. Nah, ini pemirsa di sebelah saya kenalkan dulu ada Dekan Fakultas Kedokteran UGJ Cirebon, pemirsa ada Pak Haji Catur Setia Sulistiana. Selamat pagi Pak Catur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Pak Catur? Baik. Oke, terima kasih nih ya Pak Catur sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Di sebelah Pak Catur ini pemirsa ada mahasiswa program studi kedokteran, ada Robiatul Adawiyah. Selamat pagi Robi. Assalamualaikum. Selamat pagi, Pak. Apa kabarnya Robi? Alhamdulillah baik. Oke, terima kasih juga nih sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Dan pemirsa di sepanjang acara ini saya mengundang Anda, silakan nanti Anda bisa bergabung. Anda bisa di line telepon 0231 48 2138. Pemirsa juga bisa untuk memberikan pertanyaan Anda berkaitan misalnya dengan penerimaan mahasiswa baru UGJ atau perkembangan ini pemirsa Fakultas Kedokteran UGJ, silakan Anda juga bisa memberikan pendapatnya melalui WhatsApp atau SMS yang ada di layar kaca RCTV. Dan saya ke Pak Catur dulu nih ya. Pak Catur, ini berkaitan dengan Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati atau UGJ ya. Nah, ini dalam perkembangannya, ini kan salah satu fakultas yang boleh dibilang belum lama kan? Ya di UGJ ini ya. Nah, saat ini perkembangan secara umum seperti apa nih Pak Catur? Silakan Pak Catur. Ya, terima kasih Mas. FK UGJ berdiri pada tanggal 11 Juli 2008 dan tahun ini kita masuk ke umur 14 tahun. 14 tahun. Dan dalam perkembangannya alhamdulillah atas dukungan dari yayasan dan universitas serta tentunya stakeholder masyarakat Cirebon dan wilayah lainnya, kita cukup berkembang pesat keterkaitan dengan apapun yang ada di Fakultas Kedokteran Swagati. Terutama adalah kalau kita bicara tentang pandemi COVID-19 tahun 2019-2020, alhamdulillah proses pembelajaran di kami sudah berjalan dengan lancar, secara offline sudah kita lakukan, tentunya dengan protokol kesehatan dan juga hal-hal lain keterkaitan agar proses ini berjalan dengan baik. Dan untuk proses pembelajaran, kami mungkin salah satu atau mungkin beberapa FK yang berani untuk melakukan pembelajaran offline saat itu ya. Pada saat itu tahun 2020 kami sudah melakukan pembelajaran offline untuk tahap profesi dan tahap akademik. Dan itu rupanya menjadi panutan. Ada beberapa FK yang sengaja studi banding ke FK UGJ keterkaitan bagaimana FK UGJ berani. Artinya bisa mengadakan pembelajaran secara offline. Padahal pada waktu itu kan sedang naik juga ya, COVID-19 gitu ya, awal COVID-19 itu. Nah, Fakultas Kedokteran UGJ berani untuk offline. Tentunya dengan protokol kesehatan yang ketat juga. Jelas, selain protokol kesehatan kita persiapannya juga cukup panjang. Keterkaitan dengan bagaimana kami mensosialisasikan kepada orang tua mahasiswa bahwa pembelajaran di FK UGJ memang aman, safe. Kemudian terutama untuk tahap profesi, karena mahasiswa koas atau dokter muda tidak mungkin belajar secara offline, online terus menerus. Mereka harus berkomunikasi, berinteraksi dengan pasien sesungguhnya. Sehingga dengan persiapan yang kami yang matang, didukung oleh Rumah Sakit Walet sebagai rumah sakit utama FK UGJ, alhamdulillah kita hanya 2 bulan 3 bulan online, berikutnya kami sudah offline. Dan itu rupanya menjadi daya tarik. Ada beberapa FK di antara FK Unijar Mataram yang belajar ke kita. Studi banding misalnya di sini ya. Dan alhamdulillah setelah itu mereka melaksanakan. Baik, itu luar biasa. Inspirasi dari FK UGJ. Baik. Inspiringnya dari Fakultas Kedokteran UGJ. Saya ke Robi nih. Robi saat ini semester berapa? Sekarang semester 4. Mengambil program studinya kedokteran? Ya, betul. Program studi kedokteran. Nah, saat ini dalam catatan saya, Robi ini seorang aktivis juga walaupun mahasiswa kedokteran gitu ya? Iya, betul. Kebetulan saya di sini sebagai, selain mahasiswa kedokteran, saya juga sebagai aktivis di kampus. Nah, ini di kampus ikut kegiatan apa saja gitu? Intra kampusnya gitu? Oh iya, kalau untuk di kampus mengikuti kegiatan BEM, lalu ada KKM yaitu tim bantuan medis. Gitu ya. Kemudian dalam catatan saya, Robi juga ini seorang duta ya. Ini duta apa, Rob?
Oke, jadi di luar kampus saya menjabat selaku Duta Generasi Berencana Kabupaten Cirebon tahun 2021 kemarin. Nah, itu ya. Itu berdasarkan pilihan atau bagaimana? Atau dipilih? Ya, jadi untuk seleksi duta itu sendiri, saya melakukan seleksi melalui kampus tadinya, lalu ke BKKBN, kayak gitu. Oh, gitu ya. Kemudian Robi ini kan sudah 2 tahun ya? Ya, 2 tahun di Fakultas Kedokteran UGJ ya. 2 tahun ini apa yang didapat dari Robi selama 2 tahun ini? Ya, tentunya di FKUGJ ini banyak sekali saya mendapatkan pelajaran, ilmu baik dari akademik maupun non-akademik. Jadi di sini saya banyak banget bisa berkembang baik dari keilmuannya dan untuk soft skill saya tuh banyak berkembang di FKUGJ seperti itu. Oh, gitu ya. Jadi banyak yang sudah didapat ya. Oke, dan saya ke Pak Catur ya. Pak Catur, dari beberapa data yang saya dapatkan, Fakultas Kedokteran UGJ juga ini kan pernah pertukaran antar mahasiswa ya. Ini ke luar negeri, itu kemana saja? Tapi tahan dulu nih Pak Catur ya. Dan pemirsa, selamat pagi Cirebon akan segera kembali tetap di RCTV. Di Selamat Pagi Cirebon pemirsa, dan di segmen ini saya sudah membuka Anda, silahkan Anda yang ingin berinteraktif langsung. Saya menunggu Anda di 0231 48 21 38 atau pemirsa bisa untuk memberikan pertanyaan Anda melalui nomor WhatsApp ya, pertanyaan tentang penerimaan mahasiswa baru misalnya, apa yang menjadi fasilitas misalnya yang ada di Fakultas Kedokteran UGJ, silakan Anda bisa ke nomor WhatsApp atau SMS yang ada di layar kaca RCTV. Saya kembali ke Pak Catur nih sebagai Dekan Fakultas Kedokteran ya UGJ Cirebon. Nah, tadi pertanyaan saya terputus jeda iklan Pak berkaitan dengan pertukaran antar pelajar. Ini sudah kemana saja gitu Pak, Fakultas Kedokteran UGJ ini? Ya, memang sejak tahun 2015 FKUGJ sudah rutin mengirimkan student exchange ke Perancis. Oh, ke Perancis ke gitu. Poitiers University di Perancis. Dan untuk tahun 2019 sebelum Covid kami sudah mulai mengirim ke Mahidol, Thailand. Oh, di Thailand juga. Jadi sejak tahun itu kami rutin mengirimkan 3 sampai 5 mahasiswa, pertukaran mahasiswa ke setiap tahunnya gitu, Pak. Setiap tahun. Kalau ke Mahidol memang baru 2019 kami ngirim 10 mahasiswa untuk student exchange mempelajari genetika di sana. Oh, di Thailand itu ya. Di Thailand dan di Perancis. Oh, di Perancis gitu. Itu salah satu terobosan dari Fakultas Kedokteran UGJ ya. Betul. Kemudian dari itu Pak ya, itu sistem belajarnya bagaimana gitu Pak? Pertukaran antar mahasiswa itu? Iya, kami memang merancang sistem student exchange ini adalah sesuai dengan kurikulum. Jadi mahasiswa semester 7 FKUGJ di blok elektif mereka diperkenankan untuk mengikuti student exchange. Artinya kebetulan blok elektif BFK itu ada beberapa, salah satunya adalah genetika. Dan bagi beberapa mahasiswa yang tertarik untuk student exchange ke Perancis dan Thailand, itu bisa mendaftar, kemudian kita akan lakukan seleksi. Oh, diseleksi. Seleksinya tentunya berdasarkan, mohon maaf, paling tidak kemampuan bahasa Inggris mereka. Bahasa Inggris ya. Di atas 650. Itu ya. Kemudian mereka membuat suatu esai ketertarikan dengan genetika dan tentunya akan dilakukan wawancara oleh pimpinan siapa saja yang memang berhak untuk melakukan student exchange ke Perancis dan Thailand. Ke Thailand itu ya. Kenapa kami lakukan seleksi? Karena kan dia ada duta. Duta gitu ya. Duta FKUGJ. Jadi artinya paling tidak dia membawa nama baik FKUGJ ke internasional. Baik. Oke, tahan dulu Pak Catur, saya kembali ke Robi nih. Robi ini pernah ikut kegiatan apa saja sih gitu? Atau lomba atau prestasi-prestasi apa sih gitu? Silakan Robi. Oke, baik. Untuk prestasi pribadi sendiri, yang pertama tahun kemarin di Duta Generasi Berencana Kabupaten Cirebon, lalu pernah mengikuti juga sebagai delegasi Jawa Barat untuk perwakilan Kemah Bela Negara di Sebatik, Kalimantan Utara. Oh, di Sebatik, Kalimantan ya. Ini berbatasan dan Malaysia ya? Iya, betul. Di perbatasan. Oke. Dan emang cita-cita dari awal
ingin jadi dokter gitu? Ya betul, cita-cita dari awal ini pengen menjadi dokter buat bisa mengabdikan diri kepada masyarakat secara luas seperti Nah, itu. itu ya. Ya. Kemudian kan sudah 2 tahun nih Betul. ya studi di Fakultas Kedokteran UGJ ya. Dari sisi fasilitas, nah Fakultas Kedokteran UGJ menurut Robi ini sudah lengkap atau bagaimana sarana prasarananya? Oke, baik untuk fasilitas sarana prasarana dari FKUGJ sendiri sudah sangat lengkap untuk mahasiswa-mahasiswanya dari ruang kampusnya, ruang kuliahnya yang sudah cukup baik dan cukup bagus gitu Ya, untuk representatif lah ya. representatif untuk kita bisa belajar dengan baik. Lalu laboratoriumnya juga sudah sangat menunjang nih untuk kita belajar untuk praktikum secara langsung seperti itu. Gitu ya. Ya. Oke, dan semester 4 tentunya. Nah, ini nanti kan ini aktivis juga nih Pak Catur ya. Ya. Nah, kemungkinan, nah itu ngatur waktunya bagaimana gitu? Robi kan kedokteran juga ya, Iya. prodi kedokteran ya. Nah, tentu dengan studi, dengan aktivitas-aktivitas kemahasiswaan itu bagaimana Robi? Oke, untuk saya pribadi, untuk mengatur waktunya itu saya menggunakan skala prioritas. Jadi untuk yang utama dan paling utama tetap untuk akademik terlebih dahulu. Ya, ketika akademik sudah diselesaikan dengan baik, baru saya melakukan kegiatan aktivitas di luar akademik seperti itu. Itu ya, kembali saya ke Pak Catur nih Pak Catur. Ini berkaitan dengan ada WhatsApp juga yang masuk nih, menanyakan tentang penerimaan mahasiswa baru. Saat ini Fakultas Kedokteran UGJ ini sudah menerima pendaftaran mahasiswa baru atau memang ini sudah memasuki gelombang keberapa gitu pendaftaran? Kami sekarang masuk di tahap gelombang 3, gelombang terakhir. Oh, gelombang terakhir. Gelombang terakhir, jadi barangkali ada masyarakat yang ingin putra-putrinya menjadi seorang dokter yang kompeten tentunya. Mangga, kami ada di gelombang 3 yang kami buka sampai tanggal sekitar 20 Agustus. 20 Agustus. Ya, Nanti ada tes seleksi nggak? Gitu? Ada. Kami ada 3 runutan, 1 tes potensial akademik, pemeriksaan kesehatan, dan psikotes. Semua itu harus lulus sesuai dengan standar dari FKUGJ. Oke, dan ini apakah ketika mendaftar di Fakultas Kedokteran, ini harus dari SMA, SMK, madrasah aliyah gitu ya? Ini harus jurusan IPA atau apa gitu? Iya, untuk Fakultas Kedokteran memang khusus. Kami hanya menerima siswa SMA IPA. Untuk yang madrasah Dari aliyah IPA, juga ya? boleh, tapi yang IPA. Kami tidak menerima di luar IPA karena memang itu standar nasional. Gitu. Gitu ya. Ya. Dan tentunya nanti ada tes wawancara juga, Pak? Sekarang sih kami tidak ada tes wawancara, cukup dengan tes potensial akademik, kesehatan, dan psikotes. Wawancaranya kami ganti dengan sosialisasi keterkaitan sistem pendidikan di Fakultas Kedokteran. Gitu aja sih. Oke, dan ini sistem perkuliahannya apakah sama dengan fakultas lain di UGJ gitu, Pak? Saya kira pada dasarnya sama, FK juga ada kuliah seperti biasa. Tetapi seperti hanya Fakultas Kedokteran Indonesia, ada beberapa hal yang berbeda, seperti ada tutorial di mana satu dokter memandu 10 mahasiswa, kemudian ada keterampilan klinik atau sislab, satu dokter memandu 10 mahasiswa untuk belajar tentang keterampilan yang harus dikuasai oleh calon dokter. Jadi agak ada perbedaannya. Dan juga kami rutin mengadakan kuliah pakar. Kami mendatangkan pakar-pakar tertentu sesuai dengan kurikulum, didatangkan ke FKUGJ untuk memberikan ilmunya kepada seluruh mahasiswa di tahap akademik. Itu ya, jadi Ya, ada perbedaan sedikit. Ada perbedaan sedikit ya. Kemudian kalau KKN juga sama gitu, Pak? KKN kami juga ada. Kami kan KKN UGJ kan tematik ya. Jadi kami KKN tematik kesehatan. Oh, tematik kesehatan gitu ya. Ini yang menjadi perbedaan dan fakultas Ya. yang lain ya. Kembali saya ke Robi nih. Robi, 4 semester yang sudah dijalani ya saat ini. Tentunya kan sudah banyak nih pelajaran pelajaran-pelajaran apa yang sudah didapat ya, pengetahuan apa yang sudah didapat gitu ya. Dan ini yang paling berkesan saat Robi di sudah 4 semester ini apa gitu? Oke, yang paling berkesan itu waktu skills lab ya. Jadi kayak praktikum yang tadi Dokter Catur jelaskan, seperti kita menjadi seorang dokter, kita bisa bertemu pasien secara langsung, kita bisa melakukan selayaknya menjadi dokter gitu. Kita melakukan praktek juga. Jadi di situ
paling berkesan sih untuk kegiatan Skills Lab. Gitu ya. Oke. Dan untuk kedepannya nih, Robi ya, nanti juga saya hadirkan juga ada mahasiswa yang dokter muda ya Pak ya, Ya, nanti juga akan saya hadirkan. Nah ini juga sama, nanti pas di semester berapa nanti Robi KKN, kemudian juga Robi itu nanti koas juga gitu ya. Dan ini biasanya di mana gitu? Oke, untuk biasanya kalau KKN kan tergantung dari penentuan dari kampusnya. Kalau untuk koas tematik sendiri, untuk koas sendiri kita di Rumah Sakit Pendidikan, ada di Rumah Sakit Walet. Oh, di Rumah Sakit Walet. Oke. Dan kembali saya ke Pak Dokter Catur nih. Pak Catur, ini berkaitan dengan KKN tematik itu biasanya berapa lama gitu? Ya, KKN biasanya dilakukan sekitar 2-3 bulan, di mana mahasiswa FKUGJ bergabung dengan mahasiswa fakultas lain. Nah, tentunya ya tematik kesehatan, tentunya fakultas kedokteran berbicara tentang kesehatan, programnya program kesehatan. Tapi kan bergabung, berkolaborasi dengan fakultas lain, agar tentunya dalam satu desa itu semua disiplin ilmu bisa diterapkan di desa tersebut. Oke, kalau berkaitan dengan topik yang kita obrolkan di pagi hari ini Pak ya, kiprah Fakultas Kedokteran UGJ dalam pengembangan penelitian kedokteran. Ini kontribusi untuk misalnya sekitar UGJ sendiri, untuk pemerintah kota, dinas kesehatan kota maksud saya, kabupaten, berkaitan dengan saat ini kan muncul PMK gitu, penyakit untuk hewan itu ya. Iya, penyakit dari hewan itu PMK, kemudian COVID ya, dan seterusnya. Itu bagaimana kiprahnya Pak? Iya, ketika 2019-2020 di mana COVID mulai merajalela, saya bilang, alhamdulillah lab COVID FKUGJ dipercaya oleh BNPB, Dinas Kesehatan Provinsi dan Provinsi Jawa Barat untuk menjadi awalnya pilot project pemeriksaan COVID-19. Dan alhamdulillah pada saat itu 2020-2021 dan awal 2022 di mana COVID masih sangat tinggi, peran lab COVID FKUGJ sangat membantu penegakan diagnosis dengan PCR. Hampir rata-rata pada saat itu 1.000 pemeriksaan COVID setiap harinya. Oh, setiap harinya. Okay. Alhamdulillah kami melaksanakan dengan sebaik-baiknya dan kami lakukan pemeriksaan dengan cepat. Nah, kemudian setelah COVID mulai mereda, alhamdulillah sekarang mulai musim dengan penyakit yang tentang PMK dari sapi. Iya, sapi. Dan kemarin seminggu yang lalu FKUGJ juga diundang oleh kementerian untuk diminta menjadi pemeriksa dari penyakit tersebut. Dan alhamdulillah karena alatnya kita juga sudah lengkap. Yang tadinya kita meriksa swab COVID-19, sekarang kami memeriksa atau berhubungan dengan swab dari sapi. Dan ini tidak semua institusi dipercaya. Alhamdulillah untuk wilayah Jawa Barat dan sekitarnya FKUGJ menjadi pilot project untuk pemeriksaan ini. Oh, itu salah satu kontribusi ya, ataupun kiprah Fakultas Kedokteran UGJ dalam pengembangan penelitian kedokteran gitu ya. Ya, salah satunya itu ya, berkiprah untuk masyarakat, itu salah satunya. Kemudian ada lagi tidak gitu Pak Catur? Selain yang tadi disebutkan. Kami sekarang sedang mensentralkan kepada penelitian berbasis penyakit tropis. Karena Indonesia kebetulan merupakan center daripada penyakit-penyakit yang berhubungan dengan hal tersebut. Dan kami sebagai FKUGJ yang berada di wilayah timur Jawa Barat berusaha untuk mengambil peran tersebut. Dan alhamdulillah selain SDM kita yang memang sudah mumpuni, ditunjang dengan peralatannya juga sudah lengkap. Ini atas dukungan dari yayasan dan universitas. Dan kami komitmen untuk berusaha mengembangkan tropical disease di Indonesia. Baik itu. Dan ini tadi mengenai SDM ya. Nah, mengenai staf pengajar di Fakultas Kedokteran UGJ sendiri bagaimana? Tahan dulu nih ya Pak Catur. Dan pemirsa, selamat pagi. Cirebon akan segera kembali usai komersial berikut ini. Pagi Cirebon masih di hadapan Anda pemirsa, dan ada 2 WhatsApp nanti akan saya baca ya. Dan pemirsa, di segmen ini saya hadirkan ada mahasiswa program studi profesi dokter yang saat ini pemirsa
masih ya atau telah selesai koas nih? Hampir ya? selesai. Hampir selesai. Oke, ada Pedi Padilla Jamaluddin. Selamat pagi, Pedi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, iya, ya saya manggil dokter muda atau Pedi aja nih? Boleh pedi aja nggak apa-apa, Oh, Mas. enggak, dokter muda aja ya? Iya, Oke, boleh. dokter Bangga, muda. bangga. Oke, sebelum pertanyaan saya tadi sebelum jeda iklan ya, saya ke dokter muda dulu nih. Ini koas biasanya berapa lama? Koas kita ada 2 tahun. sih. Oh, 2 2 tahun. tahun. Cuman mungkin finishingnya, Mm-mm. ini yang saya sedang lakukan, ini memang ada yang namanya stase komprehensif. Apa itu? Stase komprehensif itu jadi kayak finishingnya gitu, Mas. Jadi nanti setelah dari rumah sakit Walet tentunya yang tadi sudah dibicarakan oleh Robi Robi ya. ya, Iya. Setelah itu baru kita dilepas ke puskesmas gitu. Nah, puskesmasnya juga satu puskesmas itu 3 orang gitu. Dan nanti tuh di situ juga kita ada yang mengawasi tentunya karena kita kan belum sumpah dokter ya. Belum sumpah dokter dan belum buka MPPD tentunya. Jadi nanti di sana ada yang mengawasi sekaligus menjadi pembimbing kami gitu. Ada dokternya. Ada dokternya. Dan ini koasnya di mana gitu? Koasnya kan tadi di Rumah Sakit Di Rumah Walet Sakit dan Walet. sekarang saya sendiri sedang di Puskesmas Astana Japura. Jadi ini bukan hanya di puskesmas Astana Japura, tapi juga di puskesmas yang Iya. lain mungkin ya? Kebetulan kita ada 13 puskesmas, 7 ada di puskesmas kabupaten dan sisanya ada di puskesmas kota. Oh, di kota gitu ya. Bagaimana perasaannya nih? Sudah jadi dokter muda nih? Alhamdulillah, senang. Oh, senang gitu ya? Sangat senang. Emang dari awal juga emang bercita-cita yang jadi dokter sih ya? Iya. Jadi Memang cita-cita dari kecil ya. dari kecil gitu ya, dan ini kesampaian juga ya. Alhamdulillah. Nah, selama kuliah di Fakultas Kedokteran UGJ, apa yang Pedi dapat gitu? Saya sebenarnya pengalaman yang paling menyentuh ya, pengalaman yang paling berkesan gitu di hidup saya. Mungkin saat preklinik ya, mungkin saat saya ke Perancis. Oh, pernah ke Perancis? Iya, Oh, yang student exchange yang Dokter Catur tadi pertukaran mahasiswa itu Iya. ya. Berapa lama di Perancis? Itu sekitar 40 hari lah, Mas. 40 hari. Kemudian memang di sana kan bertemu dengan orang-orang baru, tentunya dengan kultur yang berbeda, bahasa yang Berbeda gitu ya. Jadi nambah wawasan, teman, dan lebih cinta akhirnya ke Indonesia. Itu tahun berapa gitu? Tahun 2019. 2019 mungkin kalau Pak Catur ini bukan pertukaran mahasiswa tapi short course ya. Iya, short course begitulah ya. Iya. Nah, kemudian di sana dapat apa gitu? Maksudnya 40 hari lah ya. Iya. Satu bulan lebih lah ya. 1 bulan lebih. Dapat pengalaman yang benar-benar. Di universitas apa di sana? Di sana kita di rumah sakit. Oh, di rumah sakit. Di rumah sakit CHU Poitiers. CHU Poitiers. Jadi di sana kita bertemu profesor tentunya yang memang sangat berkompeten dalam bidang genetika. Iya, ada Profesor Chomel, ada Profesor Lucy, ada Profesor Natali di sana. Jadi kebetulan saya bertiga di sana. Jadi satu orang itu membuat satu karya ilmiah, satu karya ilmiah yang nanti akan dipresentasikan di depan audiens yang ada di sana. Dan Pedi melakukan itu gitu ya, menulis, kemudian menyajikan karya ilmiah itu. Iya. Iya, berapa lembar waktu itu? Berapa ya? Ada 10 lembar? 20 sih, maksimal 20 Oh, lembar. maksimal 20. Nah, oke, tahan dulu ya. Pedi, kembali saya ke Pak Catur. Pak Catur, tadi pertanyaan saya berkaitan dengan staf pengajar ya di Fakultas Kedokteran UGJ ini. Silakan. Iya. Memang sesuai aturan di mana paling tidak dosen itu harus S2. S2, Alhamdulillah semua dosen FK UGJ sudah S2 dan dalam rangka meningkatkan kompetensi dosen ada 8 dosen kita FK UGJ yang kita sekolahkan itu S3 dan ada beberapa 5 alumni FK UGJ yang kita sekolahkan S2 biomedis di UGM. Jadi dalam rangka untuk pengembangan SDM, alhamdulillah kita didukung oleh yayasan dan universitas untuk pengembangan SDM. Dan sekarang trennya saya lihat hampir seluruh spesialis yang ada di Cirebon tuh berkeinginan menjadi dosen di FK UGJ. Iya. Jadi memang hampir tiap bulan saya Jadi primadona nih Pak ya? Ya, terutama di dunia medis ya? Dunia medis, alhamdulillah. Saya lihat semua spesialis sudah melamar ke FK UGJ dan kita lakukan seleksi dengan yayasan dan alhamdulillah mereka bisa diterima.
Karena memang sesuai kompetensi mereka. Beda dengan beberapa tahun yang lalu, mungkin sedikit sekali spesialis yang berminat ke FK. Tapi sekarang hampir semua spesialis yang baru, yang senior melamar ke FK. Iya, ini jadi primadona baru ya. Primadona baru. Iya. Jadi rebutan juga nantinya Pak. Ya, oke baik. Iya. Saya baca 2 WhatsApp yang masuk Pak ya. Iya. Ini Assalamualaikum, selamat pagi Cirebon, tentang PMB. Nah, apakah beasiswa yang tersedia itu sudah masuk atau saat masuk katanya Pak? Ya sudah masuk kemudian ada beasiswa gitu misalnya ya. Ini dari pemirsa di Jatibarang Indramayu. Silakan Pak Catur. Makasih yang dari Jatibarang. Memang saya sampaikan bahwa penerimaan mahasiswa FKGJ itu ada 2 jalur. Satu jalur biasa. Jalur biasa ya tes dan lain-lain. Satu jalur prestasi. Jalur prestasi ini memang diperuntukkan bagi siswa SMA yang memiliki prestasi yang baik. Baik dalam bidang akademik maupun non-akademik. Untuk bidang akademik tentunya berdasarkan nilai rapot di kelas 1, 2, 3 SMA. Di atas 85 untuk pelajaran tertentu. Dan juga di luar akademik. Tahun kemarin kami menerima jalur prestasi, dia juara catur. Main catur maksud saya, bukan nama saya. Itu tingkat internasional. Oh. Jadi emang bisa. Bagi ini pernah mengikuti Asian Games, SEA Games atau kejuaraan internasional ada ya? sertifikatnya, dia iya, dibuktikan dan sertifikat. Juara internasional catur. Dan ada beberapa juga yang juara tenis tapi nasional. Memang untuk yang non akademik kami khususkan minimal di tahapan nasional. Itu jalur prestasi non akademik. Termasuk tahfiz Quran juga Pak? Ya, untuk tahfiz Quran memang itu kan standar dari universitas, itu pasti kita terima. Gitu. Untuk beasiswa yang kami lakukan adalah beasiswa setelah dia menjadi mahasiswa. Oh, setelah jadi mahasiswa. Dan banyak setelah beasiswa, masuk berarti Pak ya? Setelah masuk. Banyak yang berhubungan dengan universitas, selain FK sendiri juga ada beasiswa prestasinya, jadi dari universitas juga banyak dan yayasan. Jadi tentunya beasiswa prestasi akademik. Di mahasiswa yang memang nilainya bagus akan mendapat beasiswa baik dari FK, universitas, yayasan maupun dari pihak luar. Ada beasiswanya. Ada beasiswa ketika masuk Pak ya? Iya, kalau sudah masuk. Kalau sudah masuk. Betul, Dan ini satu laginya Pak ya. Assalamualaikum SPC, selamat pagi Cirebon. Dari pemirsa di Klayan nih, Gunung Jati ya. Ini menanyakan tentang rumah sakit yang ditunjuk untuk koas. Ini lagi-lagi walet sih Pak. Boleh nggak? Apakah itu sudah ditentukan oleh universitas atau memang mahasiswa itu bisa memilih sendiri? Terima kasih dari Muadi di Klayan. Silakan Pak. Ya, terima kasih Mas Muadi. Memang FKUGJ bekerja sama dengan Rumah Sakit Pendidikan Utama RSUD Walet. Dan kemudian dulu sebelum pandemi kami juga bekerja sama dengan 3 rumah sakit di Semarang. Rumah Sakit Jiwa Aminogondo Utomo, Rumah Sakit Bayangkara untuk koas forensik, dan Rumah Sakit Tugu untuk kulit kelamin. Tapi ketika COVID terjadi, kita fokuskan hanya ke Walet saja. Dan alhamdulillah Walet sekarang spesialisnya sudah lengkap. Kenapa tidak di rumah sakit lain? Sebetulnya kalau boleh saya cerita, sekarang kami ini kembali menjadi primadona. Ada beberapa rumah sakit yang melamar kami, mohon maaf, rumah sakit Gunung Jati sudah kerjasama dengan kami, tetapi beliau ingin sekali supaya mahasiswa koasnya ke Gunung Jati. Kemudian Rumah Sakit Ciremai juga menginginkan ada implementasi untuk rumah sakit, untuk koasnya. Yang terakhir Rumah Sakit Pemalang itu juga melamar kami, serta Rumah Sakit Sentot Indramayu melamar kami untuk mengirim koasnya ke rumah sakit mereka. Tapi tentunya kami tidak sembarangan memilih rumah sakit karena harus ada standar-standar tertentu. Sehingga mahasiswa koas betul-betul dilatih, diberi keterampilan sesuai dengan standar kompetensi dokter Indonesia. Jadi tidak sembarangan rumah sakit bisa kami terima. Karena harus ada pelatihan buat dokdiknis dan lain-lainnya. Karena tidak semua spesialis itu diberi bekal untuk menjadi seorang pendidik klinis. Sehingga kami harus berikan pelatihan kepada mereka agar bisa memberikan ilmunya kepada mahasiswa profesi atau koas, dan juga bagaimana mereka mengevaluasi hasil pembelajaran dari mahasiswa tersebut. Jadi ada ilmu khusus buat mereka, sehingga gitu ya? Tidak semua rumah sakit bisa kita terima. Itu ya, ada ada tahapannya. Baik, saya kembali ke Pedi nih ya, yang koas ya. Ketika koas memang itu 2 tahun ya di rumah sakit. Kemudian saat ini apa di rumah juga sudah boleh untuk praktek gitu? Belum.
Oh tentunya belum, karena belum itu karena ya. kita belum sumpah dan juga kita belum ujian. Ada yang namanya UKM PPD, jadi di situ kita ujian dulu sesuai dengan kompetensi dokter Indonesia. Sudah lulus, barulah kita sumpah dokter dan boleh praktek. Tentunya ada STR dan SIP. Oke ya. Oke, baik. Oke, tahan dulu ya. Ini berkaitan dengan pertukaran antar mahasiswa tadi ya ke Perancis itu. Tahan dulu nih, Pedi dan pemirsa. Selamat pagi, Cirebon akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Terima kasih Anda masih di Selamat Pagi Cirebon, pemirsa. Segmen terakhir ya. Saya masih membuka Anda kembali. Silakan yang ingin berinteraktif langsung, Anda bisa di line telepon 0231 48 2138 ya. Pemirsa juga bisa memberikan pertanyaan Anda melalui atau via WhatsApp atau SMS yang ada di layar kaca RCTV. Kembali saya ke Pak Catur ya. Pak Catur, ini berkaitan dengan ke depan ya, Fakultas Kedokteran UGJ ke depan atau yang sudah dilakukan berkaitan dengan lawatan-lawatan gitu ya, ke Eropa terutama, ini pertukaran antar mahasiswa dan yang lain. Ini dalam waktu dekat menggelar apa nih Fakultas Kedokteran UGJ? Perlu saya sampaikan pada tanggal 20 sampai 31 Juni. Juni. Bulan lalu berarti 2022. ya? Pak Rektor Universitas, Wakil Rektor 4, FKUGJ dan Dekan Pertanian dan Hukum, kami melakukan kegiatan JWG, Joint Working Group di Valenciennes, Prancis, dalam rangka penjajakan kerjasama dan juga rapat keterkaitan dengan kerjasama Indonesia-Prancis. Dan alhamdulillah UGJ sejak tahun 2017 kami sudah aktif di JWG tersebut. Dan untuk kegiatan tersebut alhamdulillah banyak hal yang bisa kami dapatkan, termasuk kami menindaklanjuti kegiatan student exchange ke Perancis yang kemarin dengan Poitiers University, karena memang sempat 2 tahun vakum karena COVID, dan untuk tahun ini alhamdulillah kami sudah bisa mengirim lagi delegasi student exchange mahasiswa kami. Kemudian kami juga di Poitiers alhamdulillah kemarin kami tahun sebelum COVID kerjasama untuk program hibah namanya Erasmus for Mobility. Ada berapa ribu euro yang digelontorkan dan alhamdulillah sudah berjalan, hanya karena COVID kemudian dipending. Dan untuk tahun 2022 ini kami sudah dimasukkan oleh Poitiers, padahal kami juga nggak tahu juga. Sudah langsung otomatis masuk untuk namanya Erasmus Mundus. Itu dananya lebih besar lagi, dan harapan mereka kami juga bisa melakukan kerjasama keterkaitan pertukaran dosen, pertukaran mahasiswa dan riset penelitian. Di situ di JWG itu kami juga inisiasi kerjasama dengan namanya, kami ke Belanda juga bekerja sama dengan Nijmegen Fakulti Medisinnya di sana, dan juga Maastricht University. Dari hasil pembicaraan kemarin insya Allah akan ada pertukaran mahasiswa tahap profesi dari kedokteran Nijmegen dan Maastricht untuk belajar tropical disease di RSUD Walet. Jadi insya Allah akan terkirim 2-3 mahasiswa Nijmegen yang akan belajar keterkaitan tropical disease di Walet ya? Di Walet. Kenapa itu menjadi andalan kami? Karena di Eropa tentunya tidak ada penyakit tipes, tidak ada penyakit demam berdarah, tidak ada penyakit malaria. Iya, betul. Dan di Indonesia gudangnya. Iya. Jadi mereka akan mengirimkan mahasiswa mereka ke kita untuk belajar. Dan untuk kerjasama lain juga insya Allah akan kita kembangkan untuk pertukaran mahasiswa dari kita akan dikirim ke Nijmegen dan Maastricht. Itu ya. Di tahun ini. Iya, di Nederland ya. Di Nederland dan di Prancis. Di Nederland dan Prancis. Kembali saya ke dokter muda nih ya. Selama di Prancis itu ya, kurang lebih 7 mingguan ya. 7 minggu. Nah, 7 minggu itu sangat berarti sekali bagi Pedi gitu. Tentunya sangat berarti. Selain belajar kan kita bisa jalan-jalan tentunya. Oh tentu itu ya. Tentu. Kemudian juga
karena di sana kan memang tadi seperti yang Dokter Catur bilang, memang tropical disease jarang ya. Jadi yang terbanyak itu di sana lebih ke kanker tentunya. Terus gimana sih teknologi-teknologi yang nggak ada di Indonesia itu di sana bisa berjalan gitu, dan prognosis atau hasilnya kepada pasien juga dia lebih baik tentunya. Gitu ya. Dan tentunya membuat karya ilmiah itu kan memang tidak mudah. Betul. Jadi di minggu pertama dan kedua itu baru pengenalan mungkin. Terus di minggu ketiga dan keempat kita mulai jalan. Mulai membuat karya ilmiah itu. Gitu ya. Kemudian ya di sana 7 minggu kalau dikaitkan korelasinya, benang merahnya, line up-nya ya dengan keilmuan dari PEDI itu berhubungan erat sekali gitu. Berhubungan pastinya, karena saya yakin ya Indonesia itu pasti dalam bidang genetikanya itu pasti dia akan terus maju, terus teknologi itu yang namanya teknologi kan akan terus berkembang. Jadi seenggaknya di yang saya pelajari di sana itu bisa saya implementasikan. Kayak kemarin contohnya karena memang pas dengan pandemi ada PCR kan ya, PCR karena di sana saya ya alhamdulillah sudah diajarkan mengenai PCR gitu. Bagaimana proses ini, proses itu. Jadi setelah memang FKUGJ tentunya ada PCR, jadi lebih oh iya gitu. Lebih mengerti. Oke, dan ini 7 minggu yang sangat berarti bagi PEDI ya di sana itu ya. Kemudian PEDI waktu itu kan di Perancis ya. Ya, ini ditentukan oleh pihak fakultas, kampus atau memang milih sendiri? Jadi yang pertama itu karena di angkatan saya, angkatan 2019 maksudnya ya, yang pergi ke Perancis, student exchange itu ada 2 pilihan. Yang pertama pilihan ke Perancis dan yang kedua itu ke Mahidol. Mahidol di Thailand. Jadi kalau saya sendiri sih jujur lebih milih untuk mengikuti yang Perancis. Tapi nanti bakal diseleksi lagi. Diseleksi. Ku pilih jalan yang berbeda. Iya, lebih jauh itu. Iya, lebih jauh. Iya. Jadi ya kenapa enggak gitu. Kita ngambil ilmu lebih jauh, toh dari kampus juga udah ada support gitu kan. Jadi kenapa enggak? Jadi yang jelas ada korelasi antara PEDI di saat di Perancis dengan tentunya ada ilmu di sini ya. Sangat tentunya ada pertanggungjawaban moral nantinya gitu Pak Catur ya. Iya kan, dari sana bisa nggak nanti kan keilmuannya itu bisa dimanfaatkan di sini kan begitu? Ya. Pak Catur, kembali saya ke Pak Catur. Pak Catur, kualifikasi pengajar tadi ya, ini kan harus S2 juga. Kemudian sebentar lagi juga Fakultas Kedokteran akan panen doktor gitu kan. Iya kan, panen doktor ya, tinggal metik saja gitu kan. Nah ini ke depan ya, terutama dari sisi sarana prasarana untuk menunjang lulusan dari Fakultas Kedokteran UGJ ini saat ini seperti apa Pak? Tadi sudah disampaikan keterkaitan SDM, alhamdulillah memang mudah-mudahan di tahun ini paling tidak tahun depan kita akan seluruh S3 akan selesai. Termasuk kalau S2, yang S2 khusus. Kenapa saya bilang ada 5 yang kita sekolah S2? Karena S2 ini S2 yang khusus kedokteran. Seperti S2 anatomi, histologi, fisiologi ini sulit. Di Indonesia sangat jarang. Dan alhamdulillah alumni kita mau, dan insya Allah tahun ini kita selesai. Kalau untuk sarana prasarana, alhamdulillah FKUGJ sangat disupport oleh yayasan dan universitas, sehingga FKUGJ sendiri punya 2 kampus di kampus 3 dan 4. Tetapi sekarang semua fokus di kampus 4. Ada gedung A dan gedung B. Semua proses pembelajaran di kampus 4 di gedung B. Baik. Semua sudah cukup lengkap, baik untuk proses pembelajaran. Representatif lah Pak ya? Sangat representatif. Baik. Dan sayang sekali nih Pak Catur, kemudian tadi Robiatul Adawiyah, kemudian PEDI, usai sudah kebersamaan di Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini. Nanti kita bisa dilanjut Pak Catur ya di lain waktu, lain kesempatan, tentu dengan tema yang berbeda. Pak Catur, closing statement, pesannya untuk pemirsa di rumah silakan, atau mengajak untuk bergabung ke UGJ, mendaftar ke di UGJ silakan. Ya, bagi Bapak Ibu yang ingin putra putrinya menjadi dokter yang kompeten, saya kira tidak perlu jauh-jauh. Ada FKUGJ di Cirebon yang sangat lengkap, baik sarana prasarana SDM-nya. Jadi gabunglah bersama menjadi dokter lulusan FKUGJ. Terima kasih. Oke, silakan dokter muda ya, memberikan closing statement. Silakan singkat saja. Menjadi dokter tentunya tidak mudah.
harus memiliki kompetensi yang baik, dan saya yakin FKUGJ adalah wadahnya. Oke, terima kasih nih. Tadi ya Robi, kemudian Pedi dan Pak Catur sudah menyempatkan hadir. Selamat pagi Cirebon. Saya juga aturkan terima kasih untuk Anda nih pemirsa yang sudah mengirimkan WhatsApp ya di pagi hari ini. Dan pemirsa, demikian Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya Afif Rifai dan kerabat kerja di pagi hari ini harus pamit undur diri. Sampai jumpa lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.